Bakwan jagung. Ini bakwannya enak banget, renyah banget. Kriuk banget kan? Enak banget bakwan jagungnya, rasanya manis dan gurihnya pas banget. Bener-bener mantep ya, cocok untuk cemilan ataupun lauk di rumah. Mantep banget. Dari tampilannya yang cantik, ini juga cocok kalau mau dipakai untuk jualan ya, bisa untuk ide jualan. Mungkin yang mau jualan bakwan jagung, dijamin nagih banget ya rasanya. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya kita membuat cemilan atau bisa juga untuk lauk ya. Jadi hari ini saya bikin bakwan jagung. Ini bisa untuk cemilan, juga bisa untuk lauk kita sehari-hari ya. Seperti ini. Ini dia, jagungnya kelihatan banget. Ada tipsnya ya, bagaimana cara membuat bakwan jagung yang enak dengan rasa yang gurih. Jadi tidak hanya asal kita bikin bakwan jagung ya. Oke, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat bakwan jagung yang enak dengan rasa yang gurih, mantap, dan dijamin kalaupun dijadikan jualan, ide jualan juga bisa, karena rasanya nagih banget, tidak akan rugi orang beli ya. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ini aku gunakan 3 buah jagung manis ukuran sedang ya, kurang lebih segini. Kalau aku timbang itu kurang lebih 570 gram untuk jagung manisnya ini. Nah, kemudian kita pipil dulu jagung manisnya, kita ambil bijinya dan kita buang batang tengahnya ya. Kita pipil menggunakan pisau seperti ini aja. Ini kalau aku mipilnya itu memang benar-benar bersih ya, karena sayang gitu kalau dibuangkan ya kalau belum bersih. Jadi sampai ke pangkal-pangkalnya. Bukan pelit ya, biasanya kalau gitu kan orangnya katanya pelit. Enggak sih ya, enggak pelit ya, karena kita itu usahakan jangan sampai membuang ya. Kalau masih bisa dipakai jangan dibuang. Nah, ini selesai, kita sisihkan dulu ya. Nah, selesai, tinggal batangnya aja. Sekarang kita siapkan untuk bahan bumbunya. Ini aku gunakan 5 siung bawang merah ukuran sedang ya untuk bawang merahnya. Terus kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini juga aku gunakan ukuran sedang untuk bawang putihnya. Kemudian aku gunakan 1 ruas jari temu kunci ya. Ini opsional. Kalau yang tidak suka tidak menggunakan temu kunci juga tidak apa-apa, boleh di skip ya. Tapi aku lebih suka, rasanya nanti beda. Kemudian 2 biji cabai merah keriting atau 1 biji cabai merah besar ya. Nah, kemudian aku tambahkan 4 biji cabai rawit supaya ada sedikit pedas, tapi nanti hasilnya itu tidak pedas kok ya. Nah, kemudian aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Nanti kalau kurang kita tambahkan, ini hanya sementara aja, jadi nanti kita koreksi rasanya. Kemudian ini 1 sendok teh ketumbar. Aku gunakan ketumbar bijian dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini saya pakai rasa jamur. Kalau ada yang rasa ayam boleh ya, atau sapi. Kemudian 3/4 sendok teh garam. Nanti juga kita akan tambahkan kalau kurang ya. Jadi kita pakai sementara dulu. Nah, kemudian kita haluskan dulu semua bahan bumbunya ya. Kita haluskan. Ups, maaf ya, ini alat penguleknya akan patah. Saya juga nggak tahu kenapa begini. Nah, ini aku ulek di bawah aja. Dan ini sudah selesai, ini bahan bumbunya sudah halus. Nah, ini sudah halus ya. Ini tadi tidak tahu kenapa kok tiba-tiba patah. Nah, supaya hasilnya lebih enak, kita haluskan 2,5 sendok makan jagung pipilnya ya. Kita tambahkan yang dihaluskan. Nah, kita haluskan bersama bumbu yang sudah dihaluskan ya. Jadi tetap kita tambahin sebagian untuk dihaluskan. Nanti rasanya itu beda, jadi lebih enak. Rasa jagungnya jadi terasa gitu ya. Nah, kemudian baru kita campur jadi satu bumbu dengan jagung pipilnya ya. Kita campurkan seperti ini. Kita campurkan semua jadi satu. Selesai.
kita tambahkan 8 sendok makan penuh tepung terigu ya. Kita tambahkan, ini penuh ya, 1 sendok penuh. Ini aku gunakan tepung terigu protein tinggi ya, atau mereknya Bogasari ya, yang cakra kembar yang aku pakai. Cuman ini aku beli yang kiloan. Kita aduk dulu, kita tambahkan sisanya. Jadi 1 sendok makannya itu penuh ya, kurang lebih segini kan, bisa nampak ya, bisa terlihat kan ya, penuh banget. Nah, kemudian kita tambahkan 3 sendok makan penuh juga tepung beras. Ini tujuannya supaya nanti hasilnya itu lebih tahan, gak gampang lembek gitu ya, jadi lebih tahan kerasnya, tapi dia tetap renyah meskipun keras, tidak mudah lembek ya. Nah, aduk semua bahan sampai tercampur rata menjadi satu. Nah, kemudian tambahkan kurang lebih 200 ml air putih, dan ini sudah aku tambahkan separuh ya, tidak ke video tadi, maaf ya, ini sudah aku tambahkan separuh. Nah, kita aduk dulu sambil dilihat tingkat kekentalannya. Nah, tambahkan lagi sisa airnya. Sambil diaduk. Jadi jangan langsung ditambahkan semua ya, kita aduk secara perlahan aja sambil kita koreksi kekentalannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya tingkat kekentalannya, tidak terlalu lembek ya, juga tidak encer. Nah, kemudian kita siapkan 5-6 lembar daun jeruk purut. Ini yang bikin rasanya itu jadi lebih enak. Saya lebih suka kalau pakai ini ya. Nah, kita buang bagian batang tengahnya ya, kita buang dulu. Aku lebih suka kalau memakai daun jeruk ini, jadi rasanya itu lebih enak gitu. Beda kalau kita tidak menggunakan daun jeruk ya. Tapi bagi yang tidak suka boleh di skip ya. Kemudian iris tipis halus daun jeruk purutnya, tipis banget ya. Kita irisnya kecil-kecil tipis banget gitu ya. Untuk campuran nanti, kalau bisa tetap dipakai ya untuk daun jeruk purut, karena rasanya itu beda gitu, jauh lebih enak daripada ketimbang kita tidak menggunakan daun jeruk. Kemudian kita tambahkan 1 ikat daun bawang kecil. Jadi kita gunakan daun bawang kecil, jangan daun bawang pre ya, kan ada daun bawang yang besar itu, jangan pakai yang kecil ini aja. Kita iris tipis daun bawang kecilnya. Kalau mau lebih enak pakai yang kecil begini, jadi jangan pakai yang besar, rasanya nanti beda. Kalau yang besar itu biasa kita pakai untuk martabak kayak gitu ya. Kalau ini pakai untuk bakwan, kita pakai yang kecil-kecil. Nah, kita masukkan semua jadi satu ya dengan bahan jagung. Dimasukkan semua. Kemudian kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Ini sambil dicicipi ya, biar kurang manis atau kurang asin boleh ditambah ya. Karena ini masih kurang asin, kurang manis, ini aku tambahkan sedikit 1 sendok makan gula pasir, dan kurang asin aku tambahkan 1/4 sendok teh garam ya. Sesuaikan aja dengan selera ya untuk penambahannya. Aduk lagi sampai semua rasa tercampur rata. Nah, sambil cicipi lagi, dan ini sudah pas. Nah, kemudian aku tambahkan 1 sendok teh baking powder. Ini opsional ya, kalau nggak suka boleh nggak ditambah. Ini supaya hasilnya itu lebih empuk dan renyah nanti, lebih ada sedikit mengembang gitu kan ya. Jadi rasanya itu lebih empuk, lebih renyah, lebih enak. Tapi kalau yang tidak suka boleh di skip, tidak apa-apa. Dan ini aku kebetulan punya udang kecil, jadi aku tambahkan 100 gram udang kecil. Ini tanpa kepala ya, jadi kepalanya udah aku buang. Tapi ini opsional ya, tidak pakai pun tidak masalah ya, tetap hasilnya nanti enak kok ya. Ini kita masukkan semua udang kecilnya ke dalam adonan bakwan seperti ini ya. Nah, kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, selesai, kita siap untuk menggoreng. Nah, kita panaskan minyak secukupnya. Ini dipanaskan dulu ya, minyaknya secukupnya sampai panas.
Dan ini tadi sudah aku beri sedikit tepung beras ya. Jadi seperti biasanya ya, aku tambahkan tepung beras. Dan supaya hasilnya itu minyaknya tetap jernih dan gorengannya tetap jadinya cantik nanti hasilnya. Seperti kebiasaan saya kalau menggoreng ya, menggoreng gorengan. Jadi begitu minyak panas aku tambahkan sedikit tepung beras. Nah, sekarang kita siap untuk menggoreng adonan bakwannya. Tuang adonan bakwan secukupnya aja ya ke dalam minyak panas seperti ini ya, secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya untuk bentuknya, mau dicetak seperti apa. Nah, bila menghendaki gorengan yang lebih renyah ya, ini tuangnya agak melebar ya dan lebih tipis, jangan terlalu kayak punya aku kan terlalu bulat gitu penuh ya, jangan, jadi agak melebar sedikit gitu, jadi lebih tipis. Nah, goreng sambil 2-3 kali dibalik ya agar matangnya merata. Ini kan jadi lebih tebal ya, apa kalau orang Jawa bilang itu mumbluk. Lebih mumbluk gitu. Jadi kalau mau hasilnya itu lebih tipis, lebih renyah, lebih garing itu jangan terlalu mumbluk gitu. Jadi tipis aja. Nah, kayak yang seperti ini ya, agak tipis kan. Nah, untuk menggoreng bakwan jagung kita gunakan api sedang. Seperti ini ya, kurang lebih ya apinya. Kita lanjut menggoreng sambil kita balik. Ini kita goreng sampai matang, sampai kuning kecoklatan atau kuning saja ya. Kalau mau lebih garing bisa sampai kuning kecoklatan, tapi kalau tidak suka terlalu garing cukup kekuningan aja, tapi jangan sampai berangkat kekuningan ya, ke kota kuningan maksudnya. Nah, seperti ini. Saya teringat pada kata-kata siapa itu, jangan sampai kekuningan ya, terlalu jauh katanya. Nah, bila menghendaki lebih renyah boleh digoreng lebih kering lagi ya. Nah, seperti ini sudah cukupan ya, aku lebih suka seperti ini. Nah, ini selesai, angkat bakwannya, kita tiriskan minyaknya. Hasilnya cantik gitu kan ya, ada ini ada udangnya, itu enak banget. Katanya kan pantesan ada udangnya makanya enak. Enggak, kalaupun tidak pakai udang juga tetap enak ya. Untuk menggoreng selanjutnya aku akan goreng lebih tipis ya dan lebih kering lagi nanti supaya tahu hasilnya. Dan kita lanjutkan menggoreng sisanya. Nah, ini dia bakwan jagung cantik, hasilnya renyah, manis dan gurih banget ya. Dan ini yang aku goreng lebih tipis dan kering ya, khasnya seperti ini. Jadi dia kan lebih coklat gitu ya, kuning kecoklatan, bukan kekuningan. Nah, seperti ini. Dan ini yang aku goreng pertama tadi, ini sedikit lebih tebal dan kurang kering. Jadi lebih tebal. Terserah sesuai dengan selera masing-masing ya, mau seperti apa. Nah, kita akan makan. Coba. Renyah banget kan? Benar-benar mantap, enak. Di rasa bakwannya tuh semua rasanya pas ya, manis, gurih, asinnya juga semua pas sudah. Mantap banget. Nah, cukup mudah bukan membuat bakwan jagung yang rasanya pas, enak, manis, gurih dan asinnya juga pas ya. Ini lebih condong di manis karena aku lebih suka manis, tapi rasanya jamin mantap banget ya. Dan juga rasanya itu renyah, kriuk, enak banget, tidak mudah basi ya. Ini sampai keesokan harinya tidak akan basi ya. Nah, silahkan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.